Anjing kok mau disolati. Bumi saat ini gonjang ganjing. Mang ini sudah titiwan sini. Para tokoh-tokoh yang seharusnya jadi panutan sudah menyimpang dari tatanan-tatanan. Apakah ada saran dari Simbah untuk saya supaya saya itu bisa waspada atau pandai dalam melihat dan menilai seseorang, Mbah? Iya. Rahayu, Mbah. Rahayu Mas Bayu. Apa kabar ini Mas Bayu? Alhamdulillah saya Mbah pangastunipun saking Simbah. Gimana Mas Bayu? Ada perlu apa ini main ke tempat Simbah? Kangen, Mbah. Kangen. Sama Simbah juga kangen. Bukan pada saat kamu aja ya, tentu pada sedulur-sedulur semua. Terus terang Simbah juga kangen. Saya kangen, Mbah. Ya. Kangen sama wejangan-wejangan Simbah. Karena lama, Mbah, saya itu tidak bertatap langsung dengan Simbah. Ya. Terus. Jadi sebelumnya saya kesini juga sebenarnya kepengen curhat, Mbah. Curhat. Iya, betul. Ya. Terus, ayo curhat apa ini? Curhat karena jujur saya juga bingung dengan diri saya sendiri, Mbah. Karena dalam masa perjalanan saya ini saya berusaha untuk mencari tokoh teladan atau tokoh panutan untuk diri saya sendiri, Mbah. Tapi akhir-akhir ini mungkin Mbah juga tahu bahwa banyak tokoh-tokoh besar yang justru malah saling menyalahkan dan saling berbenturan satu sama lain, Mbah. Ya. Dan kemarin juga saya sempat lihat, Mbah, di konten Mbah sebelumnya yang berjudul Kembalinya Kejayaan Majapahit, yang di dalamnya itu ada isi bahwa zaman sekarang itu banyak bukan hanya tokoh agama tapi juga ahli spiritual yang tidak sesuai dengan realnya, Mbah. Ya. Terus? Itu yang menjadikan saya itu tidak respect, Mbah. Tidak respect sama siapa? Sama mereka. Oh, terus. Jadi kebingungan ini, Mbah, yang menjadikan banyak tanda tanya, banyak keraguan yang muncul dalam hati saya, Mbah. Saya mohon arahan dan pitutur dari Mbah. Ini pertanyaan kamu ya, Mas Bayu ya. Kalau Simbah menyampaikan secara jujur, terbuka blak, nanti juga kamu akan semakin kebingungan. Karena ini menyangkut tokoh yang akan dijadikan sebagai kiblat, mungkin ya bisa dikatakan kiblat, karena tokoh tersebut akan dijadikan panutan buat kamu sendiri. Maka akan lebih baik Simbah mau cerita dulu ya. Silakan. Sambil ngerokok, Mbah. Oh, silakan gak apa-apa. Simbah juga ngerokok kok. Ya mudah-mudahan cerita-cerita Simbah, dongeng-dongeng Simbah bisa menyejukkan hati kamu, minimal menyegarkan atau menghibur kamu. Ya, lebih-lebih kalau bisa dijadikan sebagai patokan atau landasan dan penggalian ya. Tak cerita ya. Pada suatu hari di suatu pedesaan yang mana desa tersebut sudah banyak penduduk atau penghuninya. Di situ
berbagai macam suku, agama, ya terutama agama tertentu yang mayoritas di Pulau Jawa ini ya. Jadi ada sebuah kejadian yang mana ada orang kaya. Orang kaya tersebut punya peliharaan seekor anjing. Anjing itu sangat disayangi sama beliau, si orang kaya tadi. Tapi naasnya si anjing itu mati. Lebih halusnya lagi meninggal dunia. Karena saking sayangnya orang kaya tersebut pada peliharaannya itu, ketika meninggal pasti dia akan merasa hanyut, kecewa. Kalau bahasa Jawanya gelo. Ya. Ingin menghormati si anjing tersebut bagaikan menghormati manusia. Mau dikafani, bahkan yang lebih aneh lagi mau disolati. Anjing kok mau disolati. Dan kemudian si orang kaya tadi menyuruh tetangga-tetangganya mohon agar anjing tadi itu disolatkan seperti halnya ketika manusia atau orang meninggal lalu disolati solat jenazah. Pastinya kan orang kampung kan pada heboh. Iya. Lah ini kok anjing kok mau disolati? Dalilnya apa? Kan begitu. Sedangkan manusia yang di luar agama tersebut tidak patut untuk disolati. Karena apa? Karena sesuai ajarannya. Pasti kan heboh, ramai di situ. Dari pagi, bahkan itu dari malam itu. Udah hebohnya itu. Sampai pagi, sampai malam nggak disolat-solati. Yang pada akhirnya ada seseorang yang punya inisiatif. Sekarang begini saja, daripada kita ribut ya, karena itu orang kaya itu orang terhormat di kampung itu, banyak mengeluarkan amal-amal untuk pembangunan jalan, untuk dan lain-lain sebagainya. Intinya bukan orang pelit lah istilahnya, sampai anjing aja mau disolatkan kan begitu. Lalu kemudian ada seseorang yang punya inisiatif mendatangkan tokoh agama yang ternama. Pada akhirnya tokoh itu dipanggil dari tetangga desa. Ada apa sebenarnya? Kok sampai saya didatangkan, katanya ada keributan di sini. Gini Pak Kiai, ini kan hal yang aneh. Masa si Parjo itu mau menyolatkan, Parjo itu orang kaya tadi ya, mau anjingnya kan mati Pak Kiai, tapi kok dia itu menyuruh masyarakat sini suruh mengkafani, suruh menyolati seperti halnya ketika orang meninggal Pak Kiai. Ya kami ya otomatis menolak. Tapi ketika kami menolak, si Parjo tadi ngamuk, katanya orang sini tidak menghormati pendapatnya beliau. Akhirnya apa si Kiai tadi? Oh itu enggak bisa, tetap enggak ada dalilnya itu. Dicari di dalil manapun enggak ada masa anjing mau disolatkan. Akhirnya apa? Si Parjo itu berbisik-bisik pada Kiai itu. Bisik-bisiknya apa? Cuman kalau bisik-bisiknya saya juga menirukan bisik-bisik kan enggak terdengar sama kamu kan ya. Nah, bisik-bisiknya begini, Pak Kiai. Terus terang, saya itu dapat amanat dari anjing saya. Ketika sebelum mati Pak Kiai. Amanatnya seperti apa? Amanatnya suruh mensolati Pak Kiai. Oh enggak bisa itu, enggak bisa. Kiainya tetap ngomong enggak bisa.
Tapi begini Pak Kiai, itu ada lagi katanya yang mau mengimami jadi imam sholat itu harus saya mengasih uang. Uangnya berapa? Uangnya 50 juta Pak Kiai. Yang mau menyolati ini sebagai imam mau dikasih uang 50 juta Pak Kiai. Tapi kan bisik-bisik. Akhirnya Pak Kiainya tadi apa? Termenung. Gitu ya. Ini amanat ya ternyata. Yang pada akhirnya Pak Kiai tadi ngomong sama masyarakat. Wahai saudara-saudara sekalian, ini ternyata seperti ini. Ini itu. Anjing ini adalah jelmaan dari anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi. Yang mana Ashabul Kahfi itu kan sudah tenar di masyarakat muslim. Ya, yang mana anjing itu ditokohkan kan ya. Pasti kamu sendiri kan Mas Bayu kan pernah cerita dengar ceritanya kan ya. Pak. Jadi gini, ini kan amanat dari anjing Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi itu anjing yang bukan anjing sembarangan. Ayo, mari kita sholatkan bersama-sama. Berhubung yang memerintahkan itu kiainya dan dengan dalih itu anjing Ashabul Kahfi, maka masyarakat kan pastinya kan tergugah. Ini anjing Ashabul Kahfi, yang mana anjing tersebut salah satunya anjing yang masuk ke kitab, yang mana anjing tersebut juga dihormati. Bahkan konon satu-satunya anjing yang masuk surga, konon katanya, tapi ya kan, maka masyarakat ramai mensolatkan ingin dapat berkahnya dari anjing tersebut. Setelah dikafani, disolati, tentu Pak Kiainya kan dapat uang. Nah, begitulah ya. Kadang-kadang memang di dunia sekarang enggak diahli spiritual, enggak diahli para agama, para tokoh agama apapun itu, maaf ya, bukan berarti semuanya. Cerita tadi kan hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh perumpamaan. Di depan matanya, bahkan di dalam otak yang tersirat, di dalam otaknya itu pertama itu apa? Rupiah. Entah itu ahli agama, entah itu ahli spiritual. Ya, saya katakan seperti ini juga untuk pewaling Simbah. Barangkali Simbah juga akan terjebak di dalam dunia spiritual. Terus terang, Simbah sendiri kan mendalami, walaupun belum sedalam orang-orang lain. Simbah juga lagi belajar tentang spiritual. Ya, begitulah kejadiannya. Maka kamu kalau mau mencari tokoh sebagai manutan, tetap harus hati-hati. Bukan berarti harus sama Simbah. Kamu juga harus cerna. Seperti apa sih Simbah ini? Harus cerna. Ya. Begitupun dengan tokoh-tokoh agama. Karena mereka juga sudah saling menyalahkan. Dan satu lagi, memang ini sudah titiwan sini. Para tokoh-tokoh yang seharusnya jadi panutan sudah menyimpang dari tatanan-tatanan. Maka dari itu, apa yang terjadi? Bumi saat ini gonjang-ganjing. Kamu tahu sekarang? Bumi sekarang lagi gonjang-ganjing. Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi seluruh dunia. Gonjang-ganjing dunia. Sudah saatnya tiba. Sudah tersampaikan? Sudah, Mbak. Tapi ada juga yang mau saya tanyakan, Mbak. Apa itu? Apakah ada saran dari Simbah untuk saya supaya saya itu bisa waspada atau pandai, bisa dibilang itu pandai dalam melihat dan menilai seseorang, Mbak. Iya. Untuk bisa saya jadikan tokoh teladan saya.
Memang itu sangat sulit sekali ya Mas Bayu, untuk memilah dan memilih mana yang bisa dijadikan panutan. Itu memang sulit sekali ya. Saran Simba hanya simpel saja. Kamu ketika menemukan seseorang yang mana orang tersebut tidak sesuai dengan isi hati kamu, berarti itu bukan. Nah, untuk mengetahui isi diri kamu, tentu juga tidak semudah itu. Maka Simbah menganjurkan, sebelum kamu berlanjut umpama mau sering dapat pitutur dari Simbah juga ya, coba kamu eling dulu atau wening dulu di rumah atau di mana saja dengan wening. Koreksi diri dulu sebelum mengoreksi mana sih orang yang bisa saya jadikan panutan. Itu dulu, karena pada sejatinya guru sejati adalah ada di dalam diri kamu. Udah tahu? Iya Mbah, jadi saya jadi paham melalui cerita Simbah ini. Lalu terbesit tanya lagi Mbah di dalam diri saya. Boleh, monggo. Kalau zamannya sudah seperti ini Mbah, Iya. apa akan terjadi suatu fenomena yang mungkin akan menggemparkan lagi Mbah? Karena ini bagi saya itu sudah fenomena luar biasa Mbah. Yang mana? Fenomena karena banyak tokoh agama dan tokoh spiritual Mbah, Iya. yang sudah banyak bersenggolan, saling menyalahkan satu dan lainnya. Itu bagi saya itu menjadikan sebuah fenomena Mbah. Fenomena dalam keyakinan. Ya. Fenomena dalam keyakinan. Wih, mantap ini. Fenomena dalam keyakinan ya. Keyakinan yang bagaimana maksudnya Mas Bayu? Keyakinan akan pendirian Mbah, akan apa yang akan kita lakukan, pendirian dengan apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita Mbah. Itu aja tadi yang sudah Simbah sampaikan tadi ya. Sering-seringlah kamu menggali diri. Karena apa? Ketika kamu menilai mana sih guru yang bisa seseorang atau tokoh yang bisa kamu menjadikan panutan, pada akhirnya apa? Kamu akan mengoreksi kejelekan-kejelekan beliau. Ya kan? Iya. Yang pada akhirnya apa? Mengotori diri kamu sendiri. Lebih baik kamu koreksi diri kamu aja dulu. Ya. Ketika koreksi diri, disitulah nanti kamu akan mendapatkan petunjuk mana sih tokoh yang patut kamu jadikan panutan. Gitu ya. Ada lagi yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan? Kalau sebenarnya walaupun tokoh agama itu manusia juga ya Mbah. Iya. Pasti kan ada butuhnya juga Mbah. Iya. Tapi kah apa dibalik itu sebagai tokoh agama dan ahli spiritual itu tidak mau berbagi kabar entah itu dari leluhur ataupun petunjuk-petunjuk dari alam kepada para sedulur-sedulur agar supaya eling dan waspada. Apakah itu tuh harus dihargai dengan rupiah Mbah? Oh, begini ya Mas Bayu. Mana sih orang yang tidak membutuhkan uang? Karena uang adalah untuk kebutuhan dalam hidup ini. Contoh, saya kesini tentu kan juga pakai rupiah. Mas Bayu kesini juga pakai rupiah. Buat bensin, entah itu buat ngerokok seperti ini, entah terutama kan buat kebutuhan makan sehari-hari. Pasti itu dibutuhkan. Kan begitu? Ya. Tidak bisa dipungkiri. Entah itu tokoh ulama, entah itu tokoh agama, ataupun itu tokoh spiritual. Semuanya membutuhkan itu. Kan begitu? Jadi, kalau andaikan ada seseorang yang memberikan wejangan-wejangan, lalu kemudian
yang di depannya itu sudah ada uang, itu berarti bukan. Tapi pada dasarnya seperti ini, yang seperti tadi Simbah sampaikan, udah nggak usah menggali ke situ dulu, gali diri kamu sendiri dulu aja, ya. Agar bisa menemukan tokoh yang bisa kamu jadikan panutan. Karena apa? Karena memang sudah zamannya, zaman gonjang ganjinge donya.